Ini kita akan sampaikan terlebih dahulu nih, ada emiten update. Ini ada beberapa pilihan juga, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, dari sejumlah emiten update kali ini, kita akan cermati ada 4 ya. Di antaranya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita ada pertama ada Sentul City dengan kode sahamnya BKSL yang digugat pilot oleh keluarga Bintoro. Kemudian ada Fitch Rating Indonesia, ini juga menaikkan peringkat dari Bank Bukopin atau BPKP menjadi AA-. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kemudian ketiga ada Cisadane Sawit dengan CSRA kodenya, bukukan laba bersih di sepanjang semester 1 hampir 1000%, tepatnya 965%, luar biasa. Kemudian yang keempat dari Sumber Global Energy atau SGR yang resmi melantai perdana di Bursa Efek Indonesia pada Senin kemarin. Itu dia update emiten yang kita coba bahas bersama dengan Pak Hendra Martono, dan kita akan sampaikan informasi menarik berikutnya, di mana pemirsa dari sejumlah emiten update tadi, kami akan mengulas secara fundamental maupun teknikal dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk dengan kode sahamnya CSRA yang mencatatkan kinerja positif selama Januari hingga Juni tahun ini. Pertumbuhan paling signifikan dijumpai pada sisi laba bersih yang meroket hampir 1000%. Pada periode berjalan kinerja CSRA meroket 965,2% years on years dari semula 4,04 miliar rupiah di semester 1 2019 menjadi 43,04 miliar rupiah pada semester 1 2020. Emiten ini membukukan penjualan neto sebesar 273,33 miliar rupiah, tumbuh 22,3% dibandingkan realisasi penjualan neto CSRA pada periode sama tahun lalu. Berikutnya laba usaha CSRA juga meningkat 109,38% years on years menjadi 83 miliar rupiah di semester 1 2020. Melansir keterangan resmi, manajemen CSRA mengatakan pertumbuhan penjualan neto salah satunya dipicu oleh kenaikan harga jual rata-rata minyak sawit mentah sekitar 16,58% secara tahunan, serta kenaikan harga jual rata-rata tandan buah segar sebesar 21,56% di semester 1 2020. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, berikutnya kembali kami update terkait dengan kinerja fundamental dari CSRA. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, di mana laba bersih naik hampir 1000% menjadi 43,04 miliar rupiah, di mana kinerja pada 11 Agustus 2020 kemarin bergerak positif 12,7% di level 390, dengan kinerja dalam 1 bulan terakhir juga masih bergerak positif 71%. Tanggal IPO dari perusahaan ini adalah 9 Januari 2020. Jadi belum lama. Kemudian PE ratio-nya kita lihat ini dengan market cap ya mencapai 799,5 miliar rupiah, PE ratio-nya 9,29 kali. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martono. Pak Hendra, ada beberapa emiten yang sudah kita sampaikan, emiten update yang menarik tadi. Ada BKSL yang digugat pilot, kemudian Fitch Rating yang menaikkan Bank Bukopin, Cisadane Sawit Raya atau CSRA yang kita akan ulas ini. Bagaimana secara fundamental dengan laba bersih yang naiknya ini hampir 1000% bahkan, Pak Hendra? Ya, kalau kita lihatnya memang tidak bisa dibandingkan cuma dari tahun 2019 hingga 2020. Oke. Dan dia cuma melantainya ini kan baru Betul. saja. Tapi kalau kita lihatnya juga dari 3 tahun terakhir 2017, ya kita lihat EPS-nya aja. 2017 itu EPS-nya dia 48. Oke. Nah, ketika 2018 EPS-nya 14, 2019 EPS-nya 14, nah 2020 ini diperkirakan sekitar menjadi 42. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 2017, sebenarnya masih tidak mampu mengalahkan 2017 loh. Nanti. Betul, 48 begitu ya. Ya, jadi dan kemudian kalau secara teknikal juga, saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, yang terutama buat saham-saham yang baru IPO, itu sangat saya sarankan untuk jangan langsung main tabrak aja. Jadi contohnya misalnya kalau kita lihat CSRA pada harga sekarang ini, dia naiknya kan kemarin 12,7%. Betul. Ya, cuma dari Anda harus perhatikan dari all time high-nya dia ini adalah kemarin tutupnya adalah di 390, tapi all time high-nya dia ini adalah di 745. Artinya dia sempat naik dulu sampai ke 745, dan harga sekarang ini itu minus 47,7% dibandingkan all time high-nya tersebut. Oke. Nah,
Jadi kalau misalnya, dan kalau beritanya sudah keluar, nah selalu saya katakan ya, buy on rumor, sell on news. Kalau berita sudah keluar, maka saya selalu menyarankan siap-siap taking profit. Artinya apa? Bukan berarti langsung digebuk, langsung jual begitu ya, jangan. Baik. Tapi kalau misalnya dia masih naik dan kemudian ternyata naiknya sudah nggak terlalu kuat, boleh kita Pak Hendra, kalau kita sudah tampilkan ini adalah data pergerakan dari grafis CSRA begitu yang sudah Anda sampaikan juga kemarin. Begitu Anda melihat bagaimana secara teknikal ini sudah ada candle hijau begitu. Apakah peluang masih akan terus berlanjut atau sudah hati-hati? Karena seperti yang sudah Anda katakan, ini beritanya sudah keluar. Nah, yang kalau dilihat, kalau yang di chart saya ini, yang dilihat itu adalah bukan candlenya, tapi yang di bawah itu ada pixel-pixelnya. Oh, pixel-pixelnya justru yang sudah mulai kuning. Pixel-pixelnya itu, ya berarti kalau hijau itu beli. Kalau juga apalagi tiga hijau pekat itu beli. Ini persis lampu lalu lintas, ya. Hijau jalan, merah berhenti, kemudian kuning siap-siap. Kuning itu siap-siap apa? Siap-siap naik, siap-siap turun. Nah ini sekarang kan terakhirnya dia, ini kan sudah kuning. Ya berarti ini siap-siap mulai. Kalau saya sih sudah dalam melihat kondisi seperti ini, ya sudah pasti saya siap-siap dengan profit. Karena saya harus katakan bahwa saya tidak punya saham ini. Maka kalau misalnya Anda sudah punya saham ini dan sudah untung, maka Anda bisa naruh yang trailing stop Anda. Jadi stop loss Anda naikkan kepada trailing stop. Jadi itu di sekitar area 385. Rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk CSRA jadi seperti apa ini, Pak Hendra? Apakah cukup hati-hati bagi yang sudah punya, kemudian yang bagi belum punya, apakah kita bisa trading saja atau sebaiknya tahan dulu? Kalau yang sudah punya, ya seperti saya katakan tadi, naikkan trailing stop, karena sudah, jadi ini dari candlenya juga sudah kelihatan ada rambutnya itu, jadi nggak terlalu bagus kalau menurut saya sih. Nah, kemudian buat Anda yang belum punya, Anda pastikan dulu, kalau misalnya Anda sudah punya punya aplikasi Tiara 2.0, Anda perhatikan aja, tunggu sampai dia paling gampang adalah 3 pixel hijau, itu aja dulu. Kalau selama belum ada 3 pixel hijau, Anda santai aja. Oke. Itu dia analisis yang menarik untuk CSR. Jadi memang harus mencermati terlebih dahulu pergerakannya pada saat opening market nanti ya. Oke, kalau tadi juga ada beberapa emiten update yang kita sampaikan. Begitu ada Fitch Rating yang akhirnya juga ini menaikkan kembali peringkat dari Bank Bukopin. Dengan beragam kondisi informasi yang beredar sebelumnya, bagaimana Anda menyikapi BBKP? Ya, kalau BBKP ini, ya memang beritanya ya kita sudah tahu bahwa ada mengenai misalnya mau diakuisisi atau whatever ini ya. Itu berita sudah terjadi dan harga sudah kelihatan sudah mulai naik. Itu adalah pada tanggal ya ketika itu Anda ini saya nggak lihat ini ya. Apakah Anda lihat di sana tuh 4 Mei 2020 itu ada 3 hijau muda, yaitu harganya saat itu adalah masih 132. Nah, ini adalah awal kenaikan pertamanya dia. Ya, kemudian disusul lagi ada kenaikan lagi yang sangat tinggi lagi 18 Mei, harganya itu menjadi 165. Dan sekarang posisi terakhir adalah di harga 199. Jadi bayangkan, jadi dari sekitar 132 sampai naik ke sekitar 199. Berarti ini sudah sangat tinggi ya kalau menurut saya. Nah, sekarang kita lihat kondisi-kondisi terakhirnya. Dari mulai semenjak tanggal 19 Juni itu Anda tidak lihat di berita di pixelnya yang paling bawah itu ya. Anda lihat itu kan semuanya kuning merah betul, kan betul. Nah, ini artinya apa? Kalau buat Anda yang sudah punya saham ini, ya, apapun alasan Anda, entah alasannya fundamental atau alasan akuisisi atau alasan apapun, ya saran saya ini Anda boleh siap-siap untuk mulai jualan. Karena kalau saya tuh selalu mengatakan begini, jadi mendingan Anda siap-siap dulu, jadi jangan sampai nanti yang sering terjadi adalah begini, begitu harganya sudah turun, Anda ngomong wah ini fundamentalnya masih bagus. Turun lagi, tambah dalam lagi, wah ini fundamentalnya masih bagus. Nah, begitu sudah rugi sampai 30-40%, baru yang kemudian waduh ini harusnya sudah dijual dari dulu. Betul. Ini yang oleh karena itu, kalau Anda sudah punya dan sudah untung, apalagi kalau misalnya pegangnya dari 160-an atau 130-an, ya saran saya tinggal naikin aja trailing stopnya. Harga low-nya kemarin adalah di 194. Kalau saran saya,
kalau dia di bawah harga low-nya kemarin 194, sebaiknya Anda out dulu. Oh, baik, itu dia. Tapi secara fundamental sendiri bagaimana dengan Fitch Rating juga mengapresiasi begitu dengan adanya mungkin perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh Bank Bukopin? Ya, kalau kita lihat fundamentalnya dari Bank Bukopin, ya, ini kita lihat dari key statistiknya, yang terus terang yang menurut saya yang agak kurang bagusnya ini di cash flow-nya. Oke. Cash flow-nya dia minus 11,75 triliun. Baik, baik. Ya, tapi kalau secara secara keseluruhan ya betulnya masih oke lah. Operating profitnya juga dia minus 5,81 miliar. Oke, itu dia analisis yang menarik. Jadi kalau disarankan yang sudah punya ya siap-siap dijual nih, karena dari sisi indikator yang sudah diberikan begitu oleh Pak Hendra Martoto lebih kepada warna kuning tadi ya dan merah cenderung begitu. Jadi memang sebaiknya dilepas dulu begitu ya Pak Hendra ya. Siap ya. Oke, siap-siap. Baik, kita akan jeda dulu sebentar Pak Hendra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik top headline kita terkait dengan Presiden Joko Widodo yang memberikan apresiasi terhadap kinerja pasar modal di sepanjang tahun ini. Kami segera kembali.